Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ustazah yang solih dan solihah? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada kalian, kesabaran, serta sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Ustazah Firda. Insya Allah ustazah tahun ini diamanahkan untuk mengajarkan pelajaran pendidikan agama Islam, atau yang biasa kalian kenal dengan pelajaran PAI. Baik anak-anak ustazah, selama daring ini ustazah insya Allah akan mengirimkan video pembelajaran untuk kalian yang sedang berada di rumah. Kemudian ustazah akan mengirimkan beberapa soal atau evaluasi dari video pembelajaran yang akan ustazah kirimkan. Nah, disimak ya videonya baik-baik. Baik anak-anak ustazah semuanya, hari ini kita akan memasuki materi pertama kita. Kita akan membahas atau mengupas isi kandungan dari Quran Surah At-Tin. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita menyimak. Ustazah akan mencoba membacakan bunyi dari Quran Surah At-Tin beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tidak putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itu tadi ya anak-anak ustazah yang berada di rumah. Ustazah Firda sudah mencoba membacakan ayat beserta terjemahan dari Quran Surah At-Tin. Surah At-Tin ini dinamakan At-Tin, itu diambil dari kata At-Tin dan terdapat pada ayat pertama surah At-Tin, ya kan, wattini wazzaitun, yang artinya buah tin. Nah, kemudian surah At-Tin ini surah yang ke-95 yang terdapat dalam Al-Quran. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat dan turunnya di mana? Di kota Mekah. Benar sekali. Oke, baik anak-anak ustazah semuanya.
Tetap semangat. Berikut kita simak isi kandungan dari Quran Surah At-Tin. Ayat pertama dalam kandungan Quran Surah At-Tin yang bunyinya Wattini wazzaitun. Dua buah ciptaan Allah dijelaskan, yaitu buah tin dan buah zaitun, yang mana kita kenal buah tin ini buah yang sangat enak, lembut, dan serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak sekali manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, serta menghancurkan batu pada saluran air seni. Dan juga dapat menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan buah zaitun, buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua dijelaskan Gunung Sinai, yaitu gunung yang terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2,285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa. Biasa kita sebut dengan Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga menjelaskan kota yang sangat aman, apalagi kalau bukan kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang sangat aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Quran dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia di hadapan Allah. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Ayat ke-6 menjelaskan orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ke-7 menjelaskan pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat melepas dari pengadilannya.
Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya.